di langit ketujuh Rasulullah SAW menjumpai Nabi Ibrahim, ya kakeknya. Yang menarik adalah Nabi Ibrahim sedang duduk bersandar ke Al-Baitul Ma'mur. Jadi Al-Baitul Ma'mur itu di langit seperti Ka'bah di bumi. Hikmahnya dari sini bahwa Nabi Ibrahim ditempatkan di langit ketujuh yang ada Al-Baitul Ma'mur karena bagian dari balasan untuk Nabi Ibrahim yang telah membangun Ka'bah di bumi. Imam Nawawi mengatakan begini, Sidratul Muntaha itu memang makhluk yang sangat besar, tinggi, menjulang, digambarkan daun-daunnya seperti kuping gajah. Kuping gajah betulan maksudnya seperti itu. Akarnya atau bagian bawahnya itu ada di langit ke-6 dan terus dia menjulang sampai ke langit ke-7. Ujung Sidratul Muntaha, otomatis kan ada pucuknya Sidratul Muntaha itu kan. Itu adalah akhir dari alam malaikat. Artinya akhir dari alam yang bisa dicapai malaikat. Dalam keterangan tentang Isra Mi'raj itu, setelah berada di Sidratul Muntaha, itu disebutkan summa urijabi. Jadi Rasulullah SAW itu diangkat lagi ke atas Sidratul Muntaha. Berarti melewati batas alam malaikat. Rasulullah SAW menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantara Jibril. Itu memang di atas Sidratul Muntaha. Di mana juga ada keterangan bahwa Rasulullah SAW itu mengajak Jibril untuk naik. Cuman kata Jibril, aku nggak mungkin bisa ke sana. Karena sudah sampai di limit, di batas. Hancur itu Jibril kalau maksa naik ke atas sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penikmat sirah nabawiyah, pecinta sirah nabawiyah, dan pemirsa Sirah TV yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajarkan sirah nabawiyah, ya terutama kepada anak-anak, pada murid-murid gitu. Kadang-kadang kita dihadapkan pada kadang-kadang kita dihadapkan pada 2 atau 3 peristiwa yang berdekatan, tapi tidak ada kepastian mana yang lebih dulu. Gitu ya. Di antaranya, kalau kita menyelesaikan pembahasan tentang pemboikotan dan masuk pada peristiwa berikutnya, maka kita akan dihadapkan pada 3 peristiwa nih. Yang pertama adalah perjalanan Rasulullah SAW ke Taif, kedua adalah Isra Mi'raj, dan ketiga adalah 6 pemuda Khazraj yang memeluk Islam. Nah, 3 peristiwa ini gitu ya, bisa dikatakan yang mudah untuk dimasukkan ke dalam skala waktu atau kronologi itu adalah 6 pemuda Khazraj yang masuk Islam. Karena di situ ada keterangan itu terjadi di musim haji. Kalau musim haji ya antara bulan ya sekitar Zulhijjah lah tentunya gitu ya. Dan peristiwa ini akan terkait erat dengan peristiwa berikutnya, yaitu Bai'at Aqabah pertama. Gitu ya. Bai'at Aqabah pertama itu bisa dipastikan pada tahun 12 Hijriah, musim haji tahun 12 Hijriah. Karena Bai'at Aqabah keduanya itu yang kemudian menjadi penentu hijrah ke Madinah gitu. Itu pada musim haji tahun ke-13. Berarti pertemuan dengan 6 pemuda Khazraj itu terjadi di musim haji tahun 11. Oke. Ini bisa kita katakanlah pastikan ya gitu ya. Nah, tinggal 2 nih setelah pemboikotan itu. Pemboikotan itu kan disebutkan berakhir pada awal tahun ke-10. Berarti antara awal tahun 10 gitu sampai kemudian akhir tahun 11 gitu ya. Ini ada 2 peristiwa besar, yaitu perjalanan ke Taif dan Isra Mi'raj. Nah, terkait dengan Isra Mi'raj, kalau kita merujuk ke Mubarakfuri yang populer ya, itu tidak bisa dikatakan tidak ada keterangan yang memastikan persisnya terjadi pada tahun keberapa. Artinya apakah terjadi di tahun ke-10
atau di tahun ke-11 gitu ya. Antara dua ini tentu saja gitu ya. Nah, itu satu gitu. Terus juga tidak bisa dipastikan apakah lebih dulu Isra dan Mi'raj atau lebih dulu perjalanan ke Taif gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika kita mempelajari materi seperti ini atau mendapati materi seperti ini, termasuk di sini untuk para guru ya, para guru, para pengajar, ya termasuk storyteller lah gitu ya. Dalam hemat saya nggak perlu memaksakan diri untuk memastikan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun keberapa gitu ya. Di antara tadi tahun 10 dan tahun 11 gitu ya. Nah, ya artinya itu bukan satu hal yang sangat penting, dan alhamdulillah menurut saya tidak ada bobot yang berlebihan lah gitu ya. Yang memang betul-betul itu begitu penting gitu loh. Kapan persisnya terjadi Isra Mi'raj gitu ya. Nah, ya semisal atau serupa dengan case ini itu adalah ketika kita tahu bahwa ada sekian versi tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Kan contohnya itu kan. Yang penting menurut saya akan lebih bijak kalau guru itu tidak membuat soal yang itu akan menentukan nilai murid gitu dengan materi yang seperti ini gitu. Kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Di tahun berapa? Sementara kita tahu dalam pandangan para ulama itu tidak bisa dipastikan kan pada dasarnya. Nah, kasihan muridnya maksud saya nanti akan penilaian mereka akan bergantung pada sesuatu yang padahal tidak pasti gitu ya. Ya kalau kelahiran aja kan. Rasul lahir 12 Rabiul Awal. Kemudian kalau ada anak yang kemudian tahu versi yang 8 atau 9 Rabiul Awal gimana? Dan dia menjawab dengan nanti disalahkan sama gurunya, kan kasihan anaknya kan. Padahal dia sendiri punya landasan gitu. Artinya sebagian ulama mengatakan di tanggal 8 atau 9 Rabiul Awal kan gitu. Nah, itu ya contohnya ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para penyinta Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV. Oke. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang jelas Isra Mi'raj itu setelah pemboikotan, bahkan setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib dan Khadijah. Itu yang masyhur dalam pandangan ulama. Jadi dua peristiwa besar, Isra Mi'raj dan perjalanan ke Taif, itu dilakukan Rasulullah SAW setelah Khadijah dan Abu Talib meninggal. Dan itu tentu saja dekat sekali dengan akhir peristiwa pemboikotan pendukung Rasulullah SAW di Mekah. Nah, kemudian sisi lain yang perlu diperhatikan dalam materi, contohnya Isra dan Mi'raj gitu ya. Pertama, ini kan perjalanan mukjizat kan pada dasarnya. Karena terjadi dua peristiwa, Isra dan Mi'raj itu kan dua peristiwa. Isra itu jelas dalam definisinya, pembatasannya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi itu Isra tuh. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu ya, itu peristiwa Mi'raj. Jadi itu dua peristiwa, memang dalam satu rangkaian. Nah, tapi yang pasti kan, kenapa disebut mukjizat? Nah, peristiwa yang luar biasa itu semakin luar biasa lagi ketika selesai tidak dalam satu malam. Hanya tidak semalam penuh gitu. Karena dimulainya setelah masuk katakanlah larut malam, ketika sudah masyarakat sudah terlelap tidur, dan Rasulullah SAW kembali dari Mi'raj itu sebelum subuh gitu ya. Sebelum subuh. Jadi dalam sebagian malam rangkaian dua peristiwa besar itu terlaksana dalam sebagian malam saja. Nah, ini yang membuat kemudian
bisa dikatakan secara absolut ini mukjizat lah gitu ya. Tidak mungkin dilakukan secara normal. Nah, kemudian kejadian-kejadian gitu, atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam perjalanan ini pun juga bagian dari mukjizat itu gitu ya. Ya terlaksananya gitu ya. Mulai dari buraq gitu ya. Nah, yang menarik contohnya ketika kita mengangkat buraq ini. Kan buraq ini tunggangan intinya. Ya, tunggangan pada masa itu ya hewan kan gitu ya. Artinya bentuknya bentuk hewan. Besarnya gitu. Hanya secara dimensi kan juga ada keterangan di situ. Lebih kecil dari kuda gitu, lebih besar daripada keledai kan gitu. Nah, itu wujud fisiknya gitu lah. Dan juga dimensinya gitu. Tapi kan sisi mukjizatnya kan bahwa buraq itu sekali melangkah gitu loh. Kecepatannya itu kan. Itu maddal basar. Jadi sekali melangkah itu yang bisa dijangkau itu sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Itu melangkah. Bagaimana kalau lari kan? Artinya kecepatannya kan kebayang itu. Saya tidak tahu persis, mungkin yang tahu sebenarnya secara normal jarak pandang mata telanjang itu berapa jauh sih, berapa kilometer gitu. Jadi satu langkah itu sekian kilometer gitu. Nah kalau berjalan, kalau lari kan nggak kebayang. Jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis yang kurang lebih 1.500 km itu ya cepat sekali gitu kan, kalau begitu kan. Nah, terus juga yang perlu diperhatikan, buraq itu gitu, itu pernah dinaiki atau ditunggangi gitu ya, sebelumnya gitu ya. Jadi bukan berarti Rasulullah SAW adalah orang pertama yang naik buraq itu. Atau katakanlah buraq itu bukan hewan yang diciptakan khusus untuk momen Isra Rasulullah SAW saja. Kan gitu lah. Ya, artinya kalau kita baca riwayatnya, itu poin-poin yang harus diperhatikan gitu lah. Oh pernah ada. Cuman saya tidak mendapatkan, artinya dalam batasan bacaan saya gitu, tidak mendapatkan siapa saja yang menaikinya dan dalam momen apa, kan Allah Ta'ala alam gitu. Tapi yang jelas ketika buraq itu tampak tidak nyaman gitu ya, itu kemudian ditenangkan oleh Jibril dan diingatkan gitu ya, yang akan menaikimu itu orang yang lebih baik dari yang pernah menaikimu sebelumnya gitu. Ini orang terbaiknya kan gitu. Nah itu intinya. Nah kemudian bahwa buraq itu adalah hewan gitu lah, kendaraan dan hewan tentunya. Itu juga ditunjukkan oleh keterangan Rasulullah SAW mengikat. Jadi mengikat talinya gitu loh di Baitul Maqdis. Ya kan kalau dia bukan, katakan kalau dia semacam dia alam roh gitu ya, kan nggak perlu diikat. Kan nggak perlu diikat itu. Itu menunjukkan dia bukan roh gitu loh. Dia ada jasadnya, dia ada fisiknya gitu. Sehingga kemudian diikat gitu. Kalau roh kan nggak perlu diikat gitu dasarnya. Nah, tentu saja ketika logika kita tidak sampai gitu ya, ya jangan tolak sesuatu yang tidak masuk akal kita gitu. Karena memang akal kita punya batas gitu. Ya, bukan berarti yang tidak bisa diterima oleh akal kita itu berarti tidak benar gitu. Tapi karena akal kita punya keterbatasan untuk mencerna kebenaran gitu atau bahkan kenyataan gitu ya. Nah, jadi itulah peristiwa Isra. Termasuk kemudian Rasulullah mengimami para nabi dan rasul. Itu juga bagian dari rangkaian mukjizat itu. Nah, kemudian berikutnya, catatan berikutnya, bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, dan itu bisa dipahami. Itu naik ke atas gitu kan. Naik ke atas. Bahkan disebutkan di situ ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat gitu ya, sampai langit ketujuh gitu ya.
Kemudian dalam keterangan itu juga bisa kita pahami bahwa setiap langit itu sebenarnya ada batasan, ada gerbang, sehingga setiap kali masuk lapisan langit itu ada gerbang yang harus dilewati. Dan di situ jelas Jibril itu kan misalnya minta izin, minta dibukakan pintu kepada para penjaga setiap lapisan langit. Sehingga para penjaga di balik pintu itu bertanya kan gitu. Siapa? Jibril. Bersama siapa? Ya seakan-akan kayak kalau sekarang tuh kayak ada CCTV gitu ya. Bersama siapa? Atau siapa bersamamu? Muhammad. Kan gitu. Nah, yang menarik kemudian malaikat penjaga itu bertanya, awaqad bu'itsa ilaih? Apakah Muhammad sudah diutus menjadi nabi? Gitu ya. Sudah. Kan dari pertanyaan ini menunjukkan gitu. Ini kan pertanyaan interrogatif ya, istifham ya. Menunjukkan bahwa kabar kenabian Rasulullah atau kerasulan Rasulullah SAW itu sudah diketahui oleh penghuni langit sebelumnya. Bahkan barangkali itu adalah kabar yang ditunggu-tunggu oleh para penghuni langit. Karena itu berita yang sangat besar. Bahwa Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir itu betul-betul kabarnya itu masyhur dan kemudian ditunggu-tunggu. Sehingga para penjaga itu di setiap lapisan langit pertanyaannya sama, awaqad bu'itsa ilaih? Muhammad sudah diangkat menjadi rasul? Sudah. Wah, kan itu senangnya mereka. Jadi sekali lagi setiap lapis langit itu ada gerbangnya. Dan itu juga dalam surah Al-Jin juga bisa kita fahami dari sana itu. Muliat harasan gitu ya. Jadi bahwa langit itu sekarang sudah dijaga ketat gitu ya. Kan jin itu mengaku bahwa sebelum itu mereka biasa nguping gitu. Tapi sekarang susah sekali karena langit dijaganya ketat sekali gitu ya. Nah, begitu juga ketika masuk langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Nah, selalu begitu. Minta izin untuk masuk, kemudian penjaganya nanya gitu ya. Setelah tahu mereka bukakan, terus dan di setiap lapisan langit Rasul berjumpa dengan beberapa nabi. Dan Nabi Adam, dan Nabi Isa, Nabi Musa, dan yang terakhir yang jelas di langit ketujuh Rasulullah SAW menjumpai Nabi Ibrahim. Ya kakeknya. Nah, gitu. Yang menarik adalah Nabi Ibrahim sedang duduk bersandar ke Al-Baitul Ma'mur. Jadi Al-Baitul Ma'mur itu di langit seperti Ka'bah di bumi. Gitu, Al-Baitul Ma'mur itu. Ya hikmahnya dari sini itu bahwa Nabi Ibrahim ditempatkan di langit ketujuh yang ada Al-Baitul Ma'mur karena bagian dari balasan untuk Nabi Ibrahim yang telah membangun Ka'bah di bumi, kan gitu. Nah, Nabi Ibrahim di langit ketujuh tuh. Nah, sekarang kita memahami Sidratul Muntaha itu bagaimana, kan gitu lah. Nah, ini yang menarik, ada beberapa keterangan para ulama yang secara zahir itu tidak sinkron ya. Ada yang menyatakan bahwa Baitul Ma'mur itu di langit ke-6 sudah ada Sidratul Muntaha, gitu ya. Ada yang mengatakan itu di langit ke-7 Sidratul Muntaha itu. Sebenarnya di langit ke-6 atau langit ke-7. Nah, gitu. Nah, Imam Nawawi mengatakan begini. Artinya itu masih bisa dihimpun. Sidratul Muntaha itu memang katakanlah makhluk yang sangat besar, gitu ya. Tinggi, menjulang. Ya kan digambarkan daun-daunnya seperti kuping gajah gitu ya. Kuping gajah betulan maksudnya seperti itu gitu loh. Nah, akarnya gitu ya, akarnya atau bagian bawahnya itu ada di langit ke-6 kata Imam Nawawi ya. Dan terus dia menjulang sampai ke langit ke-7. Nah gitu. Sidratul Muntaha itu. Gitu. Sampai langit ke-7. Jadi dari langit ke-6 sampai langit ke-7. Sidratul Muntaha, gitu ya. Nah,
ujung Sidratul Muntaha. Jadi otomatis kan ada pucuknya Sidratul Muntaha itu kan. Nah, itu adalah akhir dari alam jin. Akhir dari alam malaikat. Artinya akhir dari alam yang bisa dicapai malaikat. Disinilah kemudian kita dapati gitu ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi Rasulullah SAW melihat wujudnya asli Jibril untuk kedua kali gitu ya. Di Sidratul Muntaha itu. Kan yang pertama sebelum turunnya surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Itu Rasulullah SAW melihat Jibril untuk pertama kalinya dalam bentuk atau dalam wujud yang asli. Nah, yang kedua, nazilatan ukhra inda Sidratul Muntaha, itu di Sidratul Muntaha itu. Jadi Jibril itu menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW untuk kedua kali di Sidratul Muntaha. Dan mungkin adalah wujud yang paling otentiknya, originalnya gitu ya. Dimana dalam gambarannya, dalam keterangannya digambarkan bahwa Jibril itu memiliki sayap gitu ya. Memiliki sayap. Dan apabila Jibril itu membentangkan sayapnya, itu timur dan barat tertutup. Maksudnya timur barat di bumi gitu loh, itu tertutup. Jadi tidak bisa dibayangkan betapa besarnya Jibril alaihissalam itu sebenarnya dalam wujud originalnya gitu ya, dalam wujud originalnya. Ya. Jadi kalau gambaran originalnya gitu ya, lengkapnya sejak di bumi pun kelihatan gitu. Tapi kalau yang betul-betul original aslinya sampai besarnya dimensinya itu di Sidratul Muntaha. Itu di alam yang nggak kebayang lah gitu ya. Betapa kecilnya planet-planet di sekitar itu gitu ya. Itu kan gede sekali berarti kan. Nah, yang menarik sekali lagi ada keterangan bahwa itu adalah muntaha alam al-malaikah. Ya. Itu adalah ujung dari alam malaikat yang bisa dijangkau malaikat. Kenapa? Karena dalam keterangan yang kemudian tentang Isra Mi'raj itu, jadi setelah berada di Sidratul Muntaha, itu disebutkan summa urijabi. Jadi Rasulullah SAW itu diangkat lagi ke atas Sidratul Muntaha. Berarti melewati batas alam malaikat. Nah ini dia, bisa difahami seperti itu. Itulah. Artinya Rasulullah SAW menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantara Jibril, gitu ya. Itu memang di atas Sidratul Muntaha. Oke. Itu mafhumnya kan begitu, di atas Sidratul Muntaha. Di mana juga ada keterangan bahwa Rasulullah SAW itu mengajak Jibril untuk naik. Cuman kata Jibril, aku nggak mungkin bisa ke sana. Artinya karena sudah sampai di limit, di batas, ya, batas alam malaikat. Hancur tuh Jibril kalau maksa naik ke atas sana. Nah gitu. Dan ini pula artinya mafhumnya. Sebenarnya di atas langit ketujuh itu ada langit lagi kan. Jadi 7 itu bukan batasan angka gitu, absolut, gitu, bisa dipahaminya begitu. Artinya ada lagi alam yang lebih tinggi, wallahu alam. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas keterangannya semua urijabi. Artinya setelah di Sidratul Muntaha yang di langit ketujuh itu semua urijabi. Aku diangkat lagi, dinaikkan lagi ke level yang lebih tinggi. Nah disitulah kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu langsung dari Allah yang pasti itu adalah tentang perintah sholat wajib fardu 5 waktu gitu ya. Ya tentu saja lah prosesnya kita tahu dari 50 waktu kemudian dikurangi sampai 5 waktu. Dan kemudian setelah ditetapkan 5 waktu ada suara yang terdengar hiya khamsun wa hiya khamsun. 5 itu sama dengan 50 gitu ya. Ya karena kemudian salah satu keistimewaan umat ini oleh Allah yang Allah berikan adalah setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hiya khamsun wa hiya khamsun.
gitu ya. 5 sama dengan 50 kan gitu. Nah, jadi ini sisi-sisi detail dari peristiwa Isra Mi'raj dan keterangan peristiwa terutama yang terakhir dalam Mi'raj itu saya rasa perlu untuk atau bisa dijelaskan dengan detail agar kemudian ada gambaran-gambaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya itu, melalui kejadian itu. Kan Isra dan Mi'raj itu kan salah satu hikmahnya linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya gitu tanda-tanda yang membuktikan kebesaran kami, yang membuktikan keagungan kami, yang membuktikan kekuasaan kami, yang membuktikan wujud kami gitu lah, bahwa Allah itu ada gitu lah. Nah, jadi tentu saja masih ada peristiwa lain ya, bahwa Rasulullah SAW ditunjukkan neraka, kemudian dikelilingkan ke dalam surga, dan itu bukan satu hal yang ganjil, karena jangankan dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW itu kan sering di dalam mimpi beliau itu dibawa jalan-jalan ke dalam surga, di dalam mimpi gitu ya. Dan perlu diingat ada kaidah penting sekali bahwa mimpi para nabi itu bagian dari wahyu. Artinya mimpi para nabi itu bobotnya bukan bunga tidur. Gitu loh. Jadi betul itu mimpi. Jadi Rasulullah SAW jasadnya tertidur baring di bumi gitu loh. Tapi kemudian rohnya itu gitu loh. Itu kemudian berkali-kali kan Rasulullah SAW bermimpi dibawa jalan-jalan ke surga. Kan pernah satu ketika Rasulullah SAW mendengar ada gesekan atau suara alas kaki gitu ya, berjalan, dan itu milik Bilal. Rasulullah tahu, sehingga kemudian Rasulullah bertanya, Bilal, ada apa itu? Ada apa denganmu? Apa yang kau punya gitu? Sehingga aku dengar gesekan alas kakimu di surga di depanku, kan itu. Terus kemudian juga tentang rumah Umar di surga, kan gitu. Jadi Rasulullah SAW menceritakan bahwa aku bermimpi, dalam mimpiku aku dibawa jalan-jalan dan aku melihat sekian bangunan gitu. Dan sampailah aku ke bangunan yang sangat luar biasa, megah, mewah. Aku pikir itu punyaku gitu loh. Kan Rasulullah ingin tahu juga rumahnya di surga, penasaran juga gitu ya. Dan ada seorang wanita, ya katakanlah di depannya, aku bertanya gitu, ini rumah siapa? Rumah milik pemuda Quraisy. Aku semakin yakin itu aku gitu. Siapa namanya? Umar ibn Khattab, kan gitu. Rasulullah SAW sampai berkata waktu itu, Umar, kalau aku tidak ingat sifatmu itu yang pencemburu, ya, aku pengen masuk, pengen tahu dalamnya, si interiornya gitu loh, keindahannya. Tapi kan Rasulullah SAW menjaga perasaan Umar yang pencemburu itu. Ya, rumahnya rumah Umar kan, masa didahului oleh Rasulullah SAW. Rasulullah gitu. Ya, sampai Umar kemudian di situ tersentuh sekali dan berkata, "A'alaika agharu ya Rasulullah." Bagaimana mungkin aku cemburu padamu, wahai Rasulullah, gitu kan. Nah, ini dalam mimpi, apalagi dalam Mi'raj kan, gitu loh. Sehingga kemudian Rasulullah SAW betul-betul, makanya beda lah level iman Rasulullah SAW itu beda gitu ya. Ya karena kalau kita hanya dapat khabar tentang kenikmatan surga, beliau sudah dibawa jalan-jalan gitu. Nah, al-kulal ini peristiwa-peristiwa ini masyhur lah kalau itu ya. Yang penting beberapa hal tadi yang detail-detail yang kayak tadi tentang Sidratul Muntaha, tentang batas alam jin, tentang wujud Jibril yang asli ya, ketika kita tahu itu gitu. Sebenarnya kan Rasulullah SAW itu ketika berdakwah, apa sih yang beliau takuti pada saat kan nggak ada. Gimana, buat apa takut? Orang Jibril selalu bersama beliau. Dan kalau mau Jibril itu ibarat kata ngasih pelajaran kepada Abu Jahal, gampang sekali gitu ya. Tetapi kenapa begitu berat dakwah Rasulullah SAW? Hikmahnya kan itu. Padahal ada Jibril gitu.
Itu karena Rasulullah SAW memang menjalani dakwah secara normal. Karena beliau adalah qudwah, beliau adalah uswah bagi kita. Coba kalau perjalanan dakwah Rasulullah SAW itu selalu dalam, katakanlah dalam skala bantuan Jibril. Lah kita sekarang bagaimana meneladaninya? Nggak mungkin kan? Karena kita kan nggak mungkin didampingi Jibril kan gitu. Nah, tapi beratnya dakwah Rasulullah SAW itu untuk menjadi pelajaran sekaligus keteladanan bagi kita. Itu hikmahnya itu. Sehingga kita tuh tidak ada alasan untuk tidak bisa meneladani dan mengikuti Nabi SAW. Kan gitu. Padahal itu adalah syarat mutlak untuk kita kemudian membuktikan keimanan kita dan cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika benar-benar kalian mencintai Allah, maka jadilah pengikutku. Ya, mengikuti Rasulullah SAW otomatis dengan meneladaninya. Dan meneladaninya artinya bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada dasarnya bisa kita ikuti, bisa kita teladani, bisa kita contoh. Dan itu artinya skala kemanusiaan beliau jauh lebih kuat, lebih dominan ketimbang skala mukjizat. Kan gitu. Itu dia intinya. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan punya gambaran tentang bagaimana materi Isra dan Mi'raj itu bisa kita sampaikan, dan tentu saja masih banyak hal yang terkait atau materi yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang agung ini yang bisa kita gali dan disajikan. Wallahu ta'ala, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.